Orang sombong yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, misalnya adalah Namrud. Ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Tidakkah kau lihat tentang orang yang berdiskusi, berdebat dengan Ibrahim, an atahullahul mulk, ketika Allah berikan kepada dia kekuasaan. Jadi ini Namrud, kapan dia sombong? Setelah dia memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan, kemudian dengan kekuasaan tersebut membuat dia angkuh, sombong, dan bertahap pelan-pelan sombong-sombong, lama-lama akhirnya merasa dirinya sebagai Tuhan. Kesombongan mengantar dia akhirnya mengaku sebagai Tuhan. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah bahwasanya ratusan tahun dia menguasai dan dia selalu kuat, sehingga dia tidak melihat tanda-tanda dirinya akan mati, mungkin tubuhnya selalu segar, sehingga dia merasa akhirnya dirinya sebagai Tuhan. Ya, kekuasaan yang harusnya membuat seorang pandai bersyukur kepada Tuhan, pada Sang Pemberi, ternyata membuat dia akhirnya menjadi sombong dan angkuh, sombong karena kekuasaan. Maka kemudian berdebatlah dengan Ibrahim sampai dia mengatakan, qala ana uhyi wa umit, akulah yang menghidupkan dan mematikan. Itu sombong. Intinya akhirnya disebutkan dalam sebagian hikayat dalam buku-buku tafsir, ya, bahwasanya Namrud matinya dengan mengenaskan, yaitu Allah kirimkan semacam ba'udah, semacam suatu serangga kecil, entah semacam lalat, semacam nyamuk. Kemudian dakhala fi min kharaihi, kemudian serangga tersebut masuk di hidungnya, kemudian menembus ke kepalanya, ya. Dan akhirnya dia pun kesakitan kepalanya, dan kalau mau sembuh harus dipukul kepalanya. Dan itu dalam waktu yang lama. Setiap dia kesakitan, dia bentur-benturkan kepalanya di tembok, atau dia mendatangkan anak buahnya untuk memukul kepalanya, terus sampai akhirnya dia tewas. Sampai akhirnya mati gara-gara penyakit tersebut. Lihatlah bagaimana dia sombong. Begitu sombong, Allah cuma kirim serangga kecil. Ya. Kecil, kemudian selesai. Ya. Di antara tokoh yang sombong yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah Fir'aun, ya. Fir'aun yang begitu sombongnya, ya, dengan mengatakan, ya, wa nada Fir'aunu fi qaumih, dia berseru di hadapan kaumnya, ya, dengan sombongnya dia mengatakan, alaysa li mulku Misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. Tidakkah kalian lihat bahwasanya kerajaan Mesir adalah milikku? Lihatlah sungai-sungai mengalir di bawahku, tidakkah kalian melihat? Sombong dia. Saya pindah, saya raja penguasa, ya. Dengan angkuhnya, ya. Sampai saking angkuhnya dia mengatakan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang tertinggi. Seandainya ada Tuhan-Tuhan selain aku, Musa punya Tuhan, Harun punya Tuhan, kalian punya Tuhan, aku yang paling hebat di antara Tuhan-Tuhan yang ada. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling hebat. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya. Tidak mau beriman kepada Nabi Musa. Dia anggap siapa Nabi Musa? Ya. Dia Musa. Ya. Apakah kami akan beriman kepada Musa dan Harun? Wa qaumuhuma lana abidun. Kata Fir'aun dan pengikutnya, bagaimana kami beriman kepada anu'minu li basyaraini mithlina? Wa kamu beriman kepada Musa dan Harun, manusia, wa qaumuhum lana abidun, sementara kaum mereka berdua menjadi budak-budak kami, beribadah kepada kami, tunduk kepada kami. Merendahkan apa sih Musa, Harun? Dari Bani Israel. Bani Israel anak buah kami. Budak-budak kami. Mau kami beriman kepada dari golongan budak? Enggak, kata Firaun. Sombong. Ya. Dan Allah telah berikan berbagai macam teguran, tapi kesombongan yang buat dia akhirnya menolak kebenaran. Dia tahu bahwasanya Musa di atas kebenaran. Dia tahu bahwasanya Tuhannya Musa itu yang menguasai segalanya. Makanya Nabi Musa berkata kepada Fir'aun, ya, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Fir'aun mathbura. Kata Musa alaihissalam, qala laqad alimta, wahai Fir'aun, sungguh kau telah tahu. Nabi Musa enggak bohong. Dan Musa mengatakan, kau sudah tahu. Tidak ada yang menurunkan segala mukjizat ini kecuali Rabbus samawati wal ardh, kecuali penguasa langit dan bumi. Kau sudah tahu. Tapi kau sombong aja. Jadi Musa ingatkan, kau sudah tahu, hai Fir'aun. Tapi kenapa dia tidak mau beriman? Karena kesombongan buat dia
menolak kebenaran. Sudah kita sebutkan dalam definisi kesombongan, di antara aplikasi dari kesombongan adalah batarul haq, menolak kebenaran. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala tentang Firaun dan bala tentaranya, wastaiqanatha anfusuhum, yani wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, wajahadu biha, mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menolak mukjizat Nabi Musa alaihissalam, padahal wastaiqanatha anfusuhum, padahal jiwa mereka, hati mereka yakin, kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum, padahal Firaun dan tentaranya yakin itu kebenaran. Kenapa mereka tetap menolak? Kenapa mereka tetap jahadu biha? Kata Allah, zulman wa uluwa, karena kezaliman dan karena ingin ketinggian. Jadi kesombongan, jelas ini ayatnya jelas. Kesombongan membuat mereka menolak kebenaran. Meskipun hati mereka sudah yakin. Bahayanya ini kesombongan buat orang menolak kebenaran, dan akhirnya Allah binasakan Firaun dan bala tentaranya dengan cara terhina. Ini Tuhan yang aku Tuhan, ternyata mati dengan air, tidak bisa apa-apa. Masuk ke dalam Laut Merah, kemudian timpa dengan air, dia tidak bisa berkutik apa-apa. Selesai Firaun. Ya, tuh makan kesombonganmu. Silakan. Ya, sampai ketika mau meninggal dia mengucapkan la ilaha illallah. Tahu hilang kesombongannya tapi tidak bermanfaat. Kesombongannya hilang di saat sudah tidak ada manfaatnya. Seandainya dibuang kesombongannya 1 jam sebelumnya saja, dia menjadi penghuni surga, beriman. Tapi ketika itu percuma. Tatkala adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi bani Israil, aku beriman tidak ada yang berhak disembah kecuali Tuhannya Bani Israel. Wa ana minal muslimin, aku Islam, kata Firaun. Kata Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kau sadar wahai Firaun, sebelumnya kau melakukan kerusakan. Ketika Firaun mau komat kamit mau memuji Allah, beristighfar, Jibril ambil tanah masukin ke mulutnya. Sudah selesai. Kesombongannya hilang di saat tidak bermanfaat lagi hal tersebut. Seandainya dia hilangkan kesombongan sebelumnya, dia akan masuk surga. Bahayanya bagaimana kesombongan mengantarkan orang pada kehinaan.